Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma yang terhormat Rektor UIN Wali Songo Semarang, Profesor Dr. Haji Imam Taufik MAG, para wakil rektor yang kami hormati, Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Profesor Dr. Syamsul Ma'arif beserta jajarannya, yang kami hormati, Kiai Haji Husyairi Haris, para dekan di lingkungan UIN Wali Songo Semarang, para kepala biro, para ketua lembaga, direktur pasca sarjana, kepala SPI, para wakil dekan, ketua dan sekretaris jurusan, para guru besar, para dosen dan tenaga kependidikan, para ketua lembaga mahasiswa, serta yang sangat kami banggakan, para mahasiswa dan alumni dan seluruh sivitas akademika UIN Wali Songo Semarang yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kasih, yang kasihnya tak pilih kasih, Tuhan yang Maha Sayang, yang sayangnya tak pandang sayang, pencipta alam semesta, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, yang mana pada sampai hari ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini dapat mengikuti acara halal bihalal dan silaturahmi virtual Fakultas Psikologi dan Kesehatan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Serta mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai kita pada pagi hari ini, sehingga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan pada sang revolusioner sejati junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara pada pagi hari ini disiarkan secara live streaming pada YouTube Psikologi Wali Songo, YouTube Gizi UIN Wali Songo, melalui Zoom meeting, Facebook Psikologi dan Facebook Gizi Wali Songo, live Instagram Psikologi Wali Songo, dan live Instagram Gizi Wali Songo. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin, kullu 'amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Dan kami juga ingin menyampaikan selamat datang, selamat bergabung, selamat mengikuti acara halal bihalal dan silaturahmi virtual keluarga besar Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo dengan tema Merawat Spirit Kebersamaan Menuju Sumber Daya Manusia Inovatif. Jumat 5 Juni 2020 bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1441 Hijriah. Semoga Bapak, Ibu, Saudara semua dapat mengikuti acara ini dengan penuh hikmah. Bapak, Ibu, Saudara yang kami hormati, perkenankanlah kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada kesempatan pagi hari ini sebagai berikut.
Acara yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga lantunan ayat suci Al-Quran, yang keempat sambutan Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo, yang kelima sambutan Rektor UIN Wali Songo Semarang, yang keenam tausiah oleh Kiai Haji Musyairi Haris, dan yang ketujuh doa, dan yang kedelapan penutup serta bermusafahah secara virtual. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara halal bihalal dan silaturahmi virtual ini, marilah kita buka bersama dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Memasuki acara berikutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk selanjutnya, sebelum kita mengawali acara juga pada pagi hari ini, izinkan kami berpantun. Baju biru semakin menawan, senyum aduhai siapa tak kenal. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita mulai halal bihalal secara virtual. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk keberkahan dan juga kelancaran acara halal bihalal dan silaturahmi virtual pada pagi hari ini, marilah kita menyimak dengan penuh kekhusyuan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudari Lana Yusriatul Muna, mahasiswi Prodi Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Prodi Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan, yang kebetulan mendapatkan penghargaan sebagai juara 1 Orsenik UIN Wali Songo tahun 2019. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan ayat Al-Quran, maka dengarkanlah dengan baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Kepada yang terhormat Saudari Lana Yusriatul Muna akan membacakan Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135, dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya akan disampaikan sambutan Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan kepada yang kami hormati Profesor Dr. Haji Syamsul Ma'arif. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa amma ba'd. Wa hafidhil aizza wal afadil hadanallahu wa iyyakum bil haqq wal haqqu bikum. Yang kami hormati Bapak Rektor UIN Wali Songo Profesor Kiai Imam Taufik bersama Ibu Rektor yang kami hormati Sohibul Fadilah Romo Kiai Husaini Haris, para sepuh bini sepuh ingkang kawula tenggo itu hasanipun sudah hadir di live streaming, para sepuh FPK UIN Wali Songo, ada Pak Makasih, Pak Yai Darmuin, Pak Wahid, ada Yai yang lain semuanya yang ternyata banyak sekali yang hadir. Ada Nyai Maria, para pimpinan, kemudian para dosen, pendidik, kemudian ketua lembaga mahasiswa, alumni yang ada di seluruh pelosok Nusantara yang Allah hormati, dan ternyata juga para hadir di tengah-tengah kita, para ilmuwan, peneliti, dan tokoh-tokoh agama. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan nikmat kepada kita, sehingga kita pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, jauh dari mara bahaya, dan masih diberi kenikmatan kesehatan, dan semoga kesehatan akan senantiasa kita peroleh, akan dijaga dari Allah, terutama di tengah pandemi corona ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW biqouli Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ayolah hadirun yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui Nusantara memang penuh dengan tradisi agung, atau para ilmuwan sering menyebut dengan the Greek culture, yang bernilai tinggi, bernilai adiluhung, perlu dirawat, perlu ditransmisikan secara kontinu dari generasi satu generasi yang lain. Ekspresi keberagamaan di Indonesia memang berbeda dengan yang lain, seperti katakanlah di Timur Tengah yang terkenal letterlek, kaku gitu ya. Tetapi ekspresi Islam di Nusantara begitu kenyal, ya begitu partikuler, dan memiliki keunikan, kekhasan. Salah satunya adalah budaya Idul Fitri atau terkenal dengan halal bihalal. Oleh karena itulah FPK pagi ini mengangkat tema silaturahmi virtual, merawat
kebersamaan menuju sumber daya manusia inovatif. Ini tiada lain karena dengan upaya merawat tradisi dan untuk merekatkan kembali dan bagaimana kita bisa bekerja sama, bergotong royong, memajukan Fakultas Psikologi Kesehatan ini lebih baik dan lebih inovatif di masa depan. Urgensi halal bihalal, sebagaimana kita lacak pada referensi-referensi memiliki banyak manfaat. Kita lihat dari perspektif teologis, ini adalah termasuk salah satu ajaran dan banyak hadis, bahkan banyak dalil-dalil yang menunjukkan pentingnya kita melakukan silaturahmi. Terderivasi daripada bahasa Arab, silah menghubungkan, ar-rahimu kasih sayang. Bahkan Rasulullah di dalam sebuah riwayat yang muktabaroh ada di dalam kitab Bulughul Maram menyatakan la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'ur rahim, muttafaqun alaih. Dan apabila kita telisik dari perspektif psikologis, pasti memiliki dampak yang positif untuk membangun kembali atau recharging interaksi yang positif satu sama lain. Terutama adalah untuk merekatkan kembali hubungan yang harmonis di FPK, di UIN Wali Songo ini. Hal ini tentu saja adalah merupakan prasyarat mutlak untuk apa? Merealisasikan cita-cita luhur kita, impian-impian bersama menuju universitas riset terdepan dan menuju kepada smart and green campus dan berparadigma Unity of Senses dan fakultas ataupun universitas untuk kemanusiaan dan peradaban. Alhamdulillah kami laporkan Bapak Ibu semuanya bahwa FPK ini tergolong fakultas yang muda, sangat muda, relatif muda. Alhamdulillah sudah sangat concern dan berusaha untuk melakukan sejumlah akselerasi yang dibutuhkan demi peningkatan dan menuju kepada fakultas yang berreputasi. Fakultas Psikologi Kesehatan didukung dengan infrastruktur dan struktur yang sudah tergolong baik. Alhamdulillah dengan sumber daya manusia yang sangat qualified, yang memiliki kompetensi global. Ya, kita juga sudah memiliki jurnal bereputasi internasional. Dosen-dosen muda sudah tembus Scopus dan banyak yang sudah tembus ke jurnal-jurnal internasional. Kita juga memiliki spesifikasi distingsi. Kalau kita bedakan dengan yang lain, kita memiliki apa yang disebut dengan WHBDC, Wali Songo Health and Professional Development Center, dan kita memiliki pusat penguatan pangan dan halal. Dan ini sudah keren menjadi referensi-referensi. Tinggal perlu penguatan-penguatan yang lain, infrastruktur dan seperti laboratorium dan penambahan dosen ataupun sumber daya manusia. Tepat sekali lah kalau kita mengangkat tema pada pagi ini, silaturahmi virtual merawat kebersamaan menuju SDM inovatif. Karena kita paham al-insan mahalul khoto' wan nisyan. Tiada manusia yang tidak lupa. Tiada manusia yang memiliki salah dan khilaf. Pasti memiliki salah dan khilaf. Maka dibutuhkan suatu proses ritual tahunan seperti halal bihalal semacam ini. Semoga Allah meridhoi dan memberikan keberkahan-berkahan bagi kita, dan insya Allah manfaatnya akan kita rasakan, terutama keberkahan untuk sivitas akademik di Fakultas Psikologi Kesehatan ini. Kita menuju kebersamaan, kolaborasi, saling mutual respect, mutual love di dalam
menuju competitive advantage ataupun kompetitif global. Dengan kolaborasi dan inovasi, insya Allah RPK semakin berjaya melahirkan generasi-generasi unggul yang siap berkompetisi di tengah gelombang modernisasi. Kita sudah menuju gelombang virtual, semuanya virtual. Makanya hari ini kita juga melakukan virtual. Dan sengaja Pak Yai kita gondol ke sini biar bisa ngobrol di tengah-tengah kita, biar tidak ngobrol sendiri di depan laptop sendiri. Harapannya memang ada yang offline dan online. Dan alhamdulillah Pak Rektor sudah siap, nanti akan memberi pencerahan kiat-kiat untuk bagaimana kita menuju fakultas yang inovatif melalui online. Dan memang begitulah Bapak Ibu, kita sudah harus menjemput gelombang-gelombang modernisasi, gelombang-gelombang perubahan atau disruption society yang menjungkir balikkan tatanan banyak hal, apalagi di era pandemi ini. Pandemi bukan menjadi suatu problem yang harus kita ratapi bersama, tetapi menjadi lecutan bersama untuk menjadi mahasiswa SDM yang inovatif dan berkontribusi lebih banyak bagi nusa dan bangsa. Dan HBH atau halal bihalal virtual di tengah wabah corona ini, meskipun kita tidak bisa berjabat tangan, ya, bergandengan tangan, berjumpa satu sama lain, tapi saya yakin ini tidak bisa tidak mengurangi nilai-nilai substantif daripada makna silaturahmi itu. Mari kita bergandengan tangan, berkolaborasi bersama, sivitas akademik, ada dosen, mahasiswa, alumni, dan orang tua, bahkan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, sekali lagi saya berterima kasih atas terselenggaranya halal bihalal ini. Semoga Allah merahmati. Nah, karena Pak Rektor itu pandai berpantun ria, maka sengaja saya akan berpantun juga. Di tengah-tengah malam saya buat, meskipun diketahui anak saya itu ternyata juga pandai buat pantun. Yang satu karya asli saya, yang satu sumbangan dari anak saya, Haidar Al-Praditya. Kesimpan 5 beli durian. Wah, anak men. Mampir ke Masjid Baitur Rahman untuk sholat fardu. RPK UIN Wali Songo memang keren, siap berkompetisi dan inovasi selalu. Ini karya asli saya, ini sumbangan dari anak saya. Sains membawa kemajuan dunia, agama membuat cerahnya hati. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf bila pernah menyakiti. Sekali lagi kami mohon maaf di hari yang fitri ini tidak ada sudut di antara kita, tidak ada dendam di antara kita, dan mohon kosong-kosong. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan pada Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Kalau tadi berpantun, saya juga ingin menyampaikan pantun. Cahaya langit dan penuh bintang, memancar sinar laksana liontin. Hari nan fitri kini telah datang, mohon maaf lahir dan batin. Dan tadi satu pesan dari beliau, Profesor Dr. Haji Syamsul Ma'arif, bahwasanya kondisi pandemi tidak menjadi satu penghalang untuk tetap berkontribusi positif terhadap negeri kita tercinta. Dan selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama pengarahan dan juga sambutan dari Rektor UIN Wali Songo Semarang yang kami hormati Profesor Dr. Kiai Haji Imam Taufik MAG. Kami persilahkan.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh yang sama-sama kita hormati, kiai kita, guru kita yang akan memberikan keluar pada pagi hari ini bagi Usairi yang lama saya tidak bersua. Ini alhamdulillah bisa menatap wajahnya, mudah-mudahan tersinarkan oleh karomah dan barokah dari beliau. Para sesepuh bini sepuh yang saya hormati, keluarga besar Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Prof. Samsul sebagai dekan, ada Pak Kiai Mahasin, ada Pak Dekan pada masanya, Pak Kiai Termuin, Pak Kiai Wahib, Bu Maria Ulfa, dan seluruh keluarga besar FPK dari pimpinan, tenaga pendidikan maupun para mahasiswa yang saya banggakan, serta yang saya hormati para pimpinan fakultas di luar FPK, ada Bu Dekan FITK yang sebetulnya adalah keluarga besar FPK, kita impor ke sana. Kemudian ada beberapa pimpinan yang ada di luar FPK yang saya banggakan. Pertama, mari kita manjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan daring. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk menguatkan silaturahmi kita sebagaimana difatwakan dimauidhkan oleh Pak Kiai Dekan kita tadi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon izin diundang untuk hadir di FPK tidak bisa langsung karena ini saya berhadapan dengan dua laptop yang rapat bersama Pak Dirjen dan Pak Sekjen di Jakarta ini. Maka ini saya mood yang sebelah, saya pindah-pindah ini biar bisa berbuat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, silaturahmi itu memiliki tiga makna yang menurut saya perlu kita kembangkan dan juga menjadi sudah secara sosiologis sudah berkembang di antara kita. Yang pertama, makna normatif atau makna tadi disebutkan oleh Pak Dekan sebagai makna teologis, yaitu kalau saya cenderung pada makna primordial. Bagaimana silaturahmi dalam Idul Fitri ini identik dengan momen melakukan silaturahmi bersama keluarga, kerabat, dan tentu mengukuhkan tradisi yang ada di Indonesia ini. Halal bihalal misalnya secara primordial ini tradisi khas yang tidak dimiliki oleh negara lain, hanya Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang pernah mukim di luar negeri, di Mekah bahkan misalnya tidak pernah menjumpai ada tradisi halal bihalal. Nah, karena itu silaturahmi halal bihalal dan ini paling tidak adalah ikatan yang match atau yang klop dengan tradisi kita untuk meneguhkan membangun kegiatan bersama keluarga. Termasuk dalam konteks keluarga adalah di kampus Wali Songo ini. Yang kedua, makna silaturahmi itu adalah makna eksistensial. Jujur, believe or not, protes atau tidak, sebetulnya silaturahmi dalam rangka halal bihalal atau bahkan mungkin ketika konteks halal bihalal mudik ke kampung, itu menjadi rangkaian silaturahmi yang menunjukkan eksistensi dan capaian diri atau kontribusi yang sudah diberikan kepada masyarakat, kepada negara, yang ditunjukkan kepada orang lain. Ya, Pak Dekan misalnya tadi berpantun itu adalah gaya silaturahmi eksistensial, bahwa saya bisa berpantun. Tapi ini menurut bagian dari yang harus kita kembangkan. Apapun kita harus mewujudkan makna bahwa kita memiliki makna buat orang lain melalui eksistensi kita. Yang ketiga, makna silaturahmi itu adalah merujuk pada makna transformatif, yaitu bagaimana kita memiliki semangat, ya, memiliki energi
serta motivasi untuk mendapatkan rangkaian-rangkaian yang lebih baik, itu sebagai booster spirit kita, merevitalisasi diri kita menjadi orang yang lebih baik. Ini yang menurut saya bagi keluarga besar UIN Walisongo, para akademisi, para sekitar akademika harus memaknai silaturahmi kita agar menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Karena itu ini menjadi PR kita semua. Karena itu bagi saya silaturahmi itu memiliki makna yang penting yang harus kita tahu. Satu, tidak hanya sebagai rasa syukur, ya, tidak hanya sebagai rasa menunjukkan model ketakwaan kita sudah puasa 30 hari, tapi juga harus meningkatkan kohesivitas sosial, rasa konektivitas atau sense of belonging pada kampus, pada tugas kita, pada pengabdian kita, dan juga sebetulnya yang paling utama adalah mewujudkan kerukunan dan kepedulian bersama. Di masa-masa COVID-19 ini, silaturahmi ini diuji. Bagaimana charity kita, bagaimana jiwa filantropi kita, bagaimana jiwa berderma kita, sodako infak kita, kepedulian kita, ikut empati pada orang lain menjadi penting untuk kita tingkatkan dalam silaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, al-khairu kulluhu biyadillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasrifu as-su'a illa Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بالدار العظيم. أما بعد أيها السادة الأعزاء والكرماء، ابن الكريم وابن الكريم، Bapak Rektor Profesor Dr. Kiai Haji Imam Taufik, Ibn Karim, saudara saya ini Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kalau melihat Pak Samsul ini ingat ketika saya masih kuliah. Orangnya memang cerdas. Kalau ada dosen yang roto kemaki sidik, nah itu aku ini santai. Jadi kalau sekiranya sudah nggak bisa menjawab pertanyaannya Mas Samsul dengan teman-teman itu, saya masih ingat betul dia mesti ngomong, Mas Bus, ini tidak patut jadi dosen. Patutnya jadi tukang dodol bako. Ya, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para wakil dekan, ya, saya tidak menyebutkan namanya takut salah. Sebab ada yang satu Mas Arifin yang kenal Bapak ini takut salah. Ya. Mudah-mudahan semuanya lah, ya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati juga ketua jurusan. Kalau di tempat saya ada ketua jurusan, ada prodi itu, ada kepala laboratorium, para guru besar, para dosen, tenaga kependidikan, semuanya para mahasiswa, semuanya mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Moga saran-saran sebelum saya sedikit, karena memang waktunya Jumat, ya, ini sudah jam 11:30 punya saya. Ya. Sudah 11. Ya. Ya, saran-saran monggo kita bersama-sama menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi bersama-sama juga membaca kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diparingi panjang umur. Amin Allahumma amin. Paringi sehat.
Banyak sudah teman-teman kita yang hari ini tidak sempat dan tidak bisa berkumpul. Ya, karena itu kita syukuri panjang umur. Mungkin tahun yang lalu masih bertemu, ya, tapi sekarang sudah tidak bertemu lagi, bergowes podo mati. Ya, kita syukuri panjang umur, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kadang-kadang kita itu yang muda-muda, yang rotok pemaki, paling yang tua katanya yang mati. Ya, tapi tak kandani janomnya. Malaikat Israel itu sosok remen karo janom no. Soalnya janom niku nyeneng no malaikat mencabut nyawa. Lalu dicabut sepisan niku ya melek curgi merem. Jadi melek merem seneng malaikatnya. Tapi yang tua kados kula niku ora pati seneng. Sebab napa katanya malaikat yang tua kuwi nek sadurunge dicabut mati sih gitu. Ora main. Katanya. Karena itu kalau sampaikan seperti ini, mari kita ya inovasinya ya beribadahnya khususnya jangan nunggu tua. Ya, memang sekarang semuanya dilanda, semuanya takut mati, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, ya yuhal musyahidun yang teman-teman yang ada di luar sana. Ya takut. Ketakutan yang sangat luar biasa. Anda bertemu saja kadang-kadang curiga, punya penyakit dan akhirnya apa? Tidak salaman awalnya ini. Karena melihat orang itu kadang-kadang sudah perkiraan kita dia punya penyakit. Ya, tapi mudah-mudahan tidak seperti itu kita. Ya, karena apa? Karena memang ketakutan kadang-kadang ketakutan kita tidak punya alasan. Kita takut mati padahal mati itu kan wajib. Ya. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Niki pun cetha Quran surat Al-Jumu'ah 8 sudah cetha banget. Katakan Muhammad, jangankan kita, kanjeng Rasul saja juga takut mati. Karena itu ketakutan kadang-kadang kita itu tidak punya alasan, tidak beralasan. Kenapa takut mati itu sudah wajar, artinya sudah jelas manusia itu mati. Ya, karena itu Rasulullah diingatkan oleh Gusti Allah. Ya, bukan berarti kita itu takutnya namanya, tidak takut kepada Gusti Allah. Tapi karenanya Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mati itu akan bertemu dengan kita. Senang tidak senang akan bertemu dengan mati. Tua nom ketemu mati. Jadi ini fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jadi kita bukan mati hewan, bukan mati binatang. Kalau mati hewan, mati binatang, selesai urusannya sampai mati saja. Tapi kalau manusia, kalau kalian panjenengan semuanya mati, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kita akan dikembalikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Semua kelakuan perbuatan kita akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu mudah-mudahan hadir kita, teman-teman saudara kita yang mengikuti secara online, semuanya mudah-mudahan oleh Gusti Allah, ya amal kita 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan dapat besok dilaporkan dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini yang pertama, kita perlu bersyukur karena usia umur kita masih diberi kesempatan oleh Gusti Allah hidup di muka bumi. Karena itu bisa halal bihalal walaupun situasinya kayak begini. Nah, ini pendahuluan saya. Ya, bersyukur kepada Allah panjang umur. Yang kedua, kita bersyukur walaupun bagaimana kita masih bertemu seperti ini. Ya, atau diparingi jajanan, alhamdulillahirabbil alamin. Bodoh ngomong yang mangan dewi. Pangan dewi, kalau biasanya ngomong uji mahasiswa yang ngoten ya, tapi lalu makan ya udah. Karena memang harus di rumah.
Kalau saya mengistilahkan tadi malam di pengajian, ini sebenarnya kita ini kalau tasawuf mengatakan kita khalwat, tadi disampaikan oleh Pak Rektor. Jadi khalwat itu penting gitu. Jadi tidak selalu kita ada kerumunan, tapi harus ada khalwat di situ. Karena itu ini perlu kita syukuri. Ya Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Apalagi sempat ini ya mengikuti ajarannya Rasulullah Muhammad SAW yang namanya silaturahim. Saya akan sedikit cerita kenapa harus ada halal bihalal. Ini hebatnya kiai. Ketika Pak Karno itu bingung menghadapi masalah serangan sana sini di Indonesia tahun 1948, DITI akan muncul. Persoalan Pancasila tidak selesai. Ini sudah luar biasa, Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, luar biasa. Apa yang terjadi benar pikirannya Pak Karno pada waktu itu? Maka Al-Maghfurullah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Al-Muassis, salah seorang muassis pendiri Nahdlatul Ulama, tiba di Jakarta. Ingin bertanya bagaimana akan memadukan orang, mempersatukan orang, yang mengharmoni kembali. Ketua-ketua partai pada waktu itu yang sudah karu-karuan. Tapi titip Pak Karno kepada Kiai Wahab Al-Maghfurullah, tolong jangan diberi nama silaturahim. Sebab pertemuan kita itu silaturahim sudah banyak sekali ungkapan itu. Saya mau minta yang baru gitu. Katanya Pak Karno kepada Kiai Wahab Hasbullah pada waktu itu. Apa kemudian Kiai Wahab Hasbullah? Ya sudah, kalau tujuannya seperti itu, tujuannya silaturahim di dalamnya, ya berilah nama halal bihalal. Jadi yang mencetuskan tentang halal bihalal itu adalah ulama. Jadi kalau Gus Mus mengatakan Indonesia itu yang merdeka dan memerdekakan adalah para kiai, itu juga ada benarnya. Pewaris-pewarisnya adalah Kiai Edik di UIN. Ini asluhunya, asal usulnya. Kalau kita ditilik dari bahasa Arab ya nggak kenal, itu nggak ada halal bihalal, itu nggak ada. Dalam kamus bahasa Indonesia aja dikatakan halal, bihalalnya itu adalah nyambung. Tadi sudah disampaikan tidak pernah ada di dunia kecuali di Indonesia. Ini Islam Nusantara. Karena itu kita patut ya sekali lagi berterima kasih, bersyukur. Ini asal usulnya halal bihalal seperti itu. Kemudian dikembangkanlah kemudian menjadi silaturahim setelah ibadah puasa, ibadah Ramadan kita lakukan. Banyak hal ibadah Ramadan itu yang sering kita lupa untuk melanjutkan apa yang pernah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Satu, kita ambil contoh saja, sholat tarawih. Kalau kita melihat sholat tarawih 23 rakaat dengan witirnya, Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, coba satu bulan itu sudah berapa rakaat kita lakukan? Ini kadang-kadang lupa kita. Saya hitung ada 360 atau 390 kali rakaat, baru rakaat bulan suci Ramadan tarawihnya. Kalau panjenengan dan saya sholat sendiri tidak mungkinlah, jarang lah. Para kiai kecuali zaman-zaman dulu sampai ratusan rakaat. Kalau sekarang lebih santai kiai-kiai sekarang. Lebih kongko-kongko kiai sekarang. Apalagi kiai-kiai saya yang ada jenggotnya itu, itu. Jangan saya yang jenggotan, saya tidak meratakan lah, ada yang kiai-kiai jenggot yang kemaki. Ya, yang pernah ikut berjuang kemudian ingin merongrong Pancasila dan sebagainya. Ya ini yang pertama. Tapi memang waktunya. Saya ada 4 ini aja yang mau saya sampaikan ya sejatinya. Kenapa? Sebab di bulan Ramadan itu Masya Allah, panjenengan bisa menghatamkan Al-Quran saja 2 kali. Coba berapa huruf? Dalam kitab Itkon itu lebih 3 juta huruf. Coba sudah 2 kali panjenengan hatam Al-Quran, sudah 6 juta panjenengan pahala kali 10 dan kali 100. Ini luar biasa. Ya kadang-kadang kita tidak pernah berpikir seperti itu. Ya pokoknya ngelakoni poso, pokoknya ngelakoni terawih, pokoknya ngelakoni ya Lailatul Qadar dan sebagainya. Tapi tidak pernah diurai pada dirinya sendiri.
Jika kalau kalian panjenengan pun ngelakoni poso itu ya sudah dosanya udah dihilangkan oleh Gusti Allah. Amin Allahumma. Ini baru puasanya, baru tarawihnya, belum puasanya. Kalau saya mengangkat kebersamaan tadi, ya. Jadi kalau kita berpikir baru sholatnya kita jumlah seperti itu, yang lain coba. Itu baru sholat sunat tarawihnya, belum sholat wajibnya kita, rakaat sudah berapa? Ini kebaikan-kebaikan yang ada. Kemudian mau dilestarikan setelah itu, kita bicara tentang persoalan silaturahim atau silaturahmi. Ini kok kebetulan literaturnya bodoh ini kalau Pak Prof. Ya, sama-sama bulughul maram. Tapi kalau juz saya juz 4, tadi malam saya lihat yang namanya Al-Bir Wasilah. Tidak tahu ini Gusti Allah maringi kebersamaan dengan Mas Samsul. Bahkan saya curiga judulnya juga Mas Samsul gawe ini gitu. Soalnya sering seperti itu dia. Sepanjang saya berteman dengan dia itu. Kenapa? Di pasca dulu beliau ini lulus terbaik yang satu, lulus terbaik pertama, lulus terbaik yang kedua itu saya. Tepuk tangan untuk saya. Saya masih ingat betul yang dibukukan tesisnya itu punya Mas Samsul. Tadi malam saya cari itu bukunya. Judulnya itu adalah Pendidikan Plural. Iya Mas, masih ingat betul. Itu dibukukan itu. Bangga sekali waktu itu. Buku saya juga, tesis saya juga dibukukan. Ya, apa judulnya punya saya? Ilmu laduni dalam perspektif teori belajar modern. Itu punya saya. Insya Allah jarang itu ilmu laduni dibahas. Dan pembimbingnya pada waktu itu yang tak setuju. Mana ini malah mau bahas masalah laduni itu? Tapi begitu ada pembimbing yang lain ya saya alhamdulillah mau itu ya sudah. Nah dari situ lulus terbaiknya. Saya tanya, kenapa harus Mas Samsul lulus terbaik? Saya katakan waktu itu, iya, Samsul itu lebih muda dari sampean. Itu sing tua malah nomor 2, mestinya kan sing tua nomor 1 itu ya. Tapi memang itu kenyataan, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan lah ilmunya semuanya bisa manfaat kepada diri kita semuanya. Amin Allahumma amin. Nah, apa? Literaturnya bodoh Bang. Yang namanya silaturahim itu kinayatun ya alal ihsan ilal akrabi. Ini definisinya saya baca juz 4 itu Bulughul Maram. Apa maknanya? Kinayah itu ibarat. Jadi perbuatan baik kalau kali panjenengan kenal akrabin kepada keluarga yang dekat min dawin nasab wal ashar di situ dikatakan. Jadi yang memiliki nasab. Makanya ada perbedaan antara silaturahmi dengan silaturahim. Di sini letak perbedaannya. Kalau rahim itu adalah sigat mubalaghah, artinya ismud dan ismullah, namanya Gusti Allah. Ya, ini mencakup kepada semua. Tapi kalau silaturahmi itu definisinya ilal aqrabin, ya, min dawin nasab wal ashar wala ta'attafu anhu. Di sini ada ta'attafa, ada alai di situ. Yang punya makna peduli, simpati. Ya, kalau kali panjenengan mengadakan hal biasa seperti ini silaturahim isinya, ya jelas kita saling satu dengan yang lain. Harus ada simpati, rasa senang kepada orang lain. Bahkan dilanjutkan di situ tidak hanya wala ta'attafu anhum wa rifqu bihim, tidak lagi an di situ, tapi juga ba. Nah, kemudian akhirnya saya bicara salah nahu nih. Ya. Ya udahlah, ini guru saya Mas Samsul insya Allah lebih paham begitu. Tapi di situ ada yang namanya arifku bihi. Ya, jadi maknanya bisa menolong. Kalau arifku doang itu bisa teman dan sebagainya. Jadi betul sekali ini kebersamaan merajut apa? Merawat spirit kebersamaan. Jadi tidak hanya sekedar itu perbuatan baik saja kepada orang lain, tapi di situ ada peduli. Yang sekarang sudah luar biasa kita peduli kepada mereka yang kena dampak corona. Yang dulunya pelit ya sekarang udah gak pelit karena ibarat pelajaran puasa itu. Karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi lanjutannya wari'ayah li ahwalihi.
Itu kebetulan tafsirnya apa? Hadisnya sarahnya yang saya buka itu Sanani. Ya. Jadi Syarah Bulughul Maramnya. Jadi sebenarnya kalau kita ungkap, masya Allah tentang silaturahim, tapi kan tidak mungkin kita ungkap secara keseluruhan. Ya, karena itu saya sengaja membawa kitab kecil sebenarnya yang namanya Kaifiyatul Sa'adah. Ini mau saya kaji rencananya, tapi waktunya sudah 11:30. Ya sudah. Ya, yang penting kalau kalian panjenengan sudah saya tertarik betul kepada yang namanya kitab Kaifiyatul Sa'adah ini Bapak Ibu. Ya, saya baru mendalami kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali. Terus terang saja, saya kagum kepada beliau. Kenapa? Sebab ada sebuah cerita yang benar, bukan cerita yang tidak benar. Ketika kiai saya almarhumlah Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arif, beliau dikenal dengan wali kutubnya. Beliau itu sampai memang ingin berguru ya kepada Imam Al-Ghazali. Sampai di Mekah, ya beliau ini ke Mekah ya seperti tiap hari dia. Ke Mekah itu tanya kepada seorang guru yang Syekh Maliki. Mungkin semuanya banyak tahu ini guru-gurunya kita. Itu orang Indonesia kalau ke Arab Saudi tahun 2004 beliau meninggal, semua itu mesti berguru kepada beliau. Artinya apa? Salah satu pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah beliau ini. Matur kepada Syekh Maliki. Jadi sekarang banyak orang yang mencaci maki kitab Ihya, mencaci maki Imam Al-Ghazali. Ya tolonglah dipelajari yang benar. Ya, luar biasa itu kitabnya. Sampai di Mekah beliau itu mengatakan kepada Syekh Maliki, ya Syekh Maliki, saya ingin belajar kepada panjenengan sekaligus sanad. Saya minta supaya disambungkan kepada yang namanya Imam Hujjatul Islam, yang namanya Imam Al-Ghazali. Apa yang terjadi saudara sekalian? Apa kata Syekh Maliki? Keasaan sampai sudah ditunggu oleh Imam Al-Ghazali di ruang saya di belakang. Ini kan kalau panjenengan tidak masuk akal, nggak percaya kita. Loh bukti katanya Ki Asad, langsung Ki Asad masuk. Ternyata disitulah Ki Asad itu 15 menit Bapak Ibu dan Saudara sekalian, 5 juz Ihya Ulumuddin itu hafal langsung sanadnya kepada Imam Al-Ghazali. Saya tertarik, ada apa sebenarnya? Kemudian saya bulan puasa buka kitabnya. Ini pengajian malam kalau di tempat saya. Karena orang tua karena membahasnya itu adalah sangat sedikit sekali kita itu sebenarnya. Dari mana panjenengan ini dibahas di sini? Kenapa panjenengan dengan saya ini dihidupkan oleh Gusti Allah? Mau kemana? Ya, sekarang sudah berada di mana? Ini pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang kita susah untuk menjawabnya. Jangankan ini, sering saya juga sampaikan, roh kita berapa kali panjenengan tahu menghitungnya? Padahal roh ini yang menyebabkan panjenengan bisa terhormat. Panjenengan bisa jadi dekan, panjenengan bisa jadi wakil dekan, panjenengan jadi orang-orang yang terhormat karena ada roh di situ. Panjenengan kalau tidak ada rohnya, wah sudah nggak pernah panjenengan hidup lama-lama. Kalau sudah rohnya nggak ada, tidak usah lama-lama. Cantik apapun, ganteng apapun, kalau sudah roh tidak ada, jangan lama-lama di dunia, cepat bawa. Tapi kadang-kadang kalau panjenengan tidak paham roh itu yang mana. Ya, saya kadang-kadang banyak yang tidak percaya kepada roh, ilah tidak percaya. Kita menghitung saja coba. Panjenengan pernah tidak menghitung itu? Jangankan sehari, 1 menit saja keluar masuknya di sini berapa kali? Ini kalau kalian panjenengan. Kan dalam kitab ini dikatakan tidak banyak katanya Imam Al-Ghazali syariat itu bicara tentang ruh. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Tidak banyak, padahal itu yang setiap saat ada pada diri kita. Karena itu tidak heran ulama salafun salih itu sangat percaya kepada yang namanya ruh, ila ruhi, ila hadratin Nabi Mustafa, ila ruhi Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sangat percaya sekali sebab itu adalah intikal semata.
Antara hidup dengan mati hanya berbeda alam saja, sebenarnya roh tetap hidup. Makanya ulama-ulama yang yang mendalami tasawuf, ulama yang tarekat, ya, itu mesti ada zikir, masuknya roh ke dalam itu, keluarnya adalah Allah, 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 Allah. Kenapa? Sebab roh ini adalah yang akan membawa sepanjang kehidupan kita, dan besok akan bertemu dengan Gusti Allah juga. Rohnya yang akan ditarik oleh Gusti Allah. Ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sejatinya persoalan roh itu sangat luar biasa kalau kita membacanya. Ya, karena itu sekali lagi kita tidak terpikir banyak bahwa kita datang ke sini roh, ya. Pulang nanti panjenengan juga roh yang menentukan kehidupan kita. Karena itu yang terakhir, ya, catatannya ada spirit kebersamaan sudah tadi, ya, begitu indahnya Gusti Allah mempertemukan kita bulan Ramadan. Sehingga kalau saya baca kitab-kitab kecil, ini yang tidak mau orang Wahabi dengan kitab Duratun Nasihin, ya. Apa itu katanya? Termasuk ada juga orang yang ingin orang Queen yang tidak mau kepada yang namanya Duratun Nasihin. Ya, apa itu hadisnya hadis gaib semuanya katanya. Ya tidak begitu persoalannya. Ya, jadi roh, kalau kalian kembali lagi, ibadah-ibadah puasa ada kebersamaan yang sangat luar biasa. Kalau ini dilanjutkan menjadi sebuah inovasi yang sangat luar biasa. Ya, karenanya Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, ya, halal bihalal, kemudian mengerucut di situ ada yang namanya silaturahim. Ayo silaturahim ini bentuk yang sesuai dengan definisi yang sudah kami sampaikan tadi, muncul kebersamaan. Setelah muncul kebersamaan, tentu ada inovasi ke depannya. Kita tidak bisa hidup tenang, ya, mesti besok pagi juga berubah. Belum tentu kalau kalian panjang seperti ini terus, tapi ada perubahan yang signifikan yang akan membela kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu yang terakhir, Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, ya, karena memang non sewu, ya sudah jam 11, ada persiapan untuk sholat Jumat dan sebagainya. Karena kami kebetulan ada di nanti, ya, khutbah ini belum pulang, nanti kita akan salin-salin dulu, ya. Maksud saya non sewu minta maaf, ya, materinya sedikit itu, tapi mudah-mudahan kula kali panjenengan menggugah, ya, dari silaturahim kita yang dibangun hari ini, khususnya Fakultas Psikologi. Saya kaget, Fakultas Psikologi dan Kesehatan dulu belum pernah ada, tetapi luar biasa sekarang, apalagi yang memimpin Pak Samsul, yang tepuk tangan itu Pak Samsul dulu. Materinya ini luar biasa, ya, mudah-mudahan bisa berkembang, ya. Tadi kata-kata inovasinya. Kalau orang yang tidak punya inovasi, ya sudah, ya, tidak usah hidup saja, kan begitu, ya. Baik, itu jurnalnya tadi, masya Allah sudah luar biasa. Saya dengar itu, ya, sudah internasional, ya, dapat pengakuan dan sebagainya, ya. Mudah-mudahan, ya, tambah maju, ya, tambah hebat. Ya, saya hanya itu berdoa karena saya juga alumni sini. Bagaimanapun ilmu yang saya dapatkan di sini dari bapak-bapak kita pendahulu, ya, mudah-mudahan semuanya bisa manfaat terhadap kehidupan diri kita, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, syukron wa tumtum bil barakah wan najah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Disampaikan tausiah dari Kiai Haji Bushiri Haris. Mudah-mudahan kita semua bisa memetik pembelajaran dan hikmah dari tausiah beliau tadi. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin saudara yang berbahagia, untuk acara berikutnya dan sebagai insan yang beriman, marilah kita panjatkan doa bersama. Mohon berkenan yang kami hormati Kiai Haji Muhammad Arifin MHU untuk memimpin doa. Ilaihi falyatafaddal mashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, wa fi ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qira'ati Qur'anina wa tasbihana wa tahmidana wa jami'a a'malina
Allahumma ya Allah istajib lana du'ana wa anta khairul syakirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islaman muslimin wa imanana imanan mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas sholihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama'i wa mautana bi mautil syuhada'i was sholihin wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihi salatu wassalam. Allahumma inna nas'aluka minal 'aidin, Allahumma inna nas'aluka minal mustaghfirin. Allahumma ja'al yawmana hadha yawman mubarakan awwalahu solahan wa awsatuhu falahan wa akhiruhu najahan wa afwan wa itqan minan nari wa ja'al Allahumma lana fihi ya Allah min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli fahishatin sitra wa min kulli usrin yusra wa min kulli bala'in afiyah waqfina ya Allah min muhimmatid daraini wasrif anna sarfan munazzalin waghfir lana ya Allah wa bil walidaina wa li ustadina wa li talamidina wa man alaina min usulina wa furu'ina. Allahumma ya Allah inna nas'aluka al-afiyah wassalamah li khamsatin tutfi biha kharal baba'il khatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Rabbi shrah li sadrina wa yassir li amrina wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlina. Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'ah, Allahumma inna nas'aluka ya Allah uluman nafi'ah wa qalban khashi'ah wa amalan nafi'ah ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban washi'an mubarakan bi hajatina ya Allah infina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah jadikanlah fakultas biologi dan kesehatan ini fakultas yang maju, ilmunya bermanfaat, berguna bagi mahasiswa nusa dan bangsa. Dosen-dosennya, karyanya selalu Engkau lindungi, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kecukupan, Engkau berikan segala yang menjadi kebutuhannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin saudara yang kami hormati, selesailah sudah seluruh rangkaian acara halal bihalal dan silaturahmi virtual keluarga besar Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah mengikuti acara dan yang telah bergabung dari awal hingga akhir acara dan merupakan acara terakhir yakni penutup. Dan sebelum kita tutup, kami mohon baik yang hadir di FPK maupun yang secara online atau secara via Zoom dan yang lainnya memberikan tanda kedua tangan kita dengan berada di depan dada kita masing-masing untuk musafahah secara virtual begitu. Nanti akan saya iringi dengan sholawat begitu. Bersama-sama monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Terima kasih. Sebagai pengatur acara, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.